في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan saya Maratus Solihah dalam podcast Al-Biruni Mandiri TV, Leadership, Entrepreneurship, and Qurani. Dan pada hari ini saya sedikit insecure ya karena tamunya cantik sekali nih, Masya Allah. Selamat datang Ibu Dr. Indrianti Idrus SPKK MK. Assalamualaikum Dr. Ece. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Biasa terkenal dengan Dr. Ece Idrus ya. Iya. Masya Allah. Nggak terkenal juga. Jadi Dr. Ece ini numpang lahir di Kendari. Iya, Ustazah. Karena sebetulnya aslinya bukan Kendari. Bapak lagi PTT di sana. Iya. Jadi Masya Allah. Dan dilahirkan pada tanggal 24 Februari tahun gitu disembunyikan. apa-apa, tahun 1981. Saya kira harus dirahasiakan karena kelihatannya masih usia 20-an. Masya Allah. Dan alhamdulillah yang pengen menghubungi dokter bisa via IG @drec_idrus. Iya, benar. Masya Allah. Bagaimana kabarnya dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kita harus memang tetap menaati protokol kesehatan ya dok ya. Iya. Saya mohon diizinin lepas masker Nggak hanya untuk apa-apa. wawancara saja. Gak apa-apa, Ustazah. Nah, ini Dokter Ece kan dokter spesialis kulit dan kelamin, dan juga alhamdulillah memiliki sebuah klinik kecantikan ya dok ya. Bukan klinik kecantikan, tetapi sebenarnya praktek spesialis kulit dan kelamin. Oh, jadi di situ Gitu. praktek spesialis kulit dan kelamin enggak ya? pure kecantikan, enggak. Oh, Kami Masya terima penyakit kelamin, kami terima penyakit kulit, itu semua ada. Masya Allah. Dan sekarang ada berapa cabangnya di Makassar dok? Oh enggak, belum sih, baru satu. Tapi Baru ya satu. mudah-mudahan dalam waktu Masya dekat Allah. ini kita lagi expand. Jadi nanti ada juga ada rencana mau ke Manokwari Masya Allah, di gitu. mana ya? Tapi lagi kerjasama sama ada pasien yang bikinkan di situ. Masya Allah. Klinik Humaira ya? Bukan. Bukan. Ya, Namanya? jadi itu masih klinik atas nama Umatara. Oh. Jadi Umia, Ataullah, Atar dan Humaira. Oh, Umatara. Enggak pure Humaira aja. Oh gitu ya, karena Ada ketiga banyak. soalnya. Betul sekali. Dan lokasinya di Di Jalan Mapanyuki. Jalan Mapanyuki ya, depannya Hotel Pesona kalau Iya, saya tidak benar. salah ya dok ya. Masya Allah, luar biasa ini dok. Nah, sekarang menyimak yang lagi tren nih dok, para wanita di masa kini apalagi yang suka scroll IG. Nah itu kan pada insecure ya kalau lihat, ya Allah ini kok pada mulus-mulus semua gitu. Iya. Jadinya mereka menganggap bahwa standar bahagia itu adalah dari kecantikan gitu. Nah bagaimana menurut dokter tentang stigma wanita masa kini? Jadi sebenarnya memang kan karena pengaruh paparan medsos, paparan media digital gitu, memang kan membuat orang itu mempunyai standar sendiri. Mana semuanya tuh satu nih gitu, hidungnya mesti mengancung, bibirnya mesti penuh gitu, matanya harus belok atau alisnya harus tebal. Tapi sebenarnya nggak, dan kulitnya harus putih, itu yang paling sering. Nah, tetapi sebenarnya bagi kami nih as if di dokter spesialis kulit dan kelamin ya, itu kami betul-betul mengencourage pasien untuk mempunyai kulit sehat, bukan putih. Karena kalau kulit sehat dia akan nampak lebih cerah. Walaupun warna kulitnya tetap seperti itu. Gitu ya. Jadi jarang itu kalau misalnya dokter kulit itu jarang banget yang putih kinclong banget, itu jarang sekali. Kecuali memang dia putih dari lahir sih. Iya. Gitu. Kalau kayak dokter Ece ini memang putih dari lahir ya. Saya nggak putih, saya kuning nggak langsat. putih. Kuning langsat ya. Nah, Gitu. kalau saya sawo kematangan. Sawo matang. Tapi ya. sebenarnya kalau saya biasa kasih tahu pasien, orang dengan kulit sawo matang atau lebih gelap itu malah change atau
kena kanker kulit itu bisa jarang. Karena pigmennya banyak. Pigmennya banyak yang melindungi kulit. Sedangkan orang yang lebih putih atau lebih terang itu biasa banyak terjadi ini kanker kulit. Ya. Insidensinya lebih tinggi gitu loh. Jadi ya kadang saya kasih edukasinya sih gitu. Harus bersyukur punya pigmen lebih banyak lah. Betul. Itu. Nah, saya juga sering membaca di majalah-majalah ya. Itu ternyata standar kecantikan di Indonesia dan di luar negeri itu beda ya kan. Justru kalau di luar negeri itu dicari yang mereka kan udah rata-rata udah putih-putih kulitnya. Mereka justru cari yang coklat gitu. Tanning ya. Kalau yang di Indonesia karena rata-rata sawo matang justru carinya yang putih bling-bling gitu. Iya. Karena terinspirasi dari Korea gitu-gitu kan ya. Betul. Nah, terus ini Dok, akhirnya banyak yang scroll lagi ke bawah terus lihat ini ada krim ini harganya cuman sekian gitu. Tapi tidak dicek lebih lanjut apakah krimnya ini benar atau ternyata abal-abal ya istilahnya ya seperti itu. Nah, ini yang pertama saya tanyakan, ciri perbedaannya apa antara krim yang asli dengan abal-abal begitu? Oke, jadi saya mau ngasih info dulu nih. Kalau krim abal-abal yang biasa dijual katanya racikan ini, racikan itu. Nah, krim yang itu sebenarnya ada bibitnya. Bibitnya itu biasa dijual di pasar, Ustazah. Harganya 7.000, 8.000. Bayangkan itu udah bisa 1 ember kali. Nah, itu akhirnya mereka olah dan akhirnya menjadi krim-krim yang dia jual 300.000 satu paket gitu. Kemudian ada lagi yang dia jual dicampur-campur, pakai campur sabun asepso, pakai lotion ini, itu dicampur. Dan itu sebenarnya sangat berbahaya ya gitu, karena bisa meningkatkan resiko terjadinya dermatitis kontak gitu. Nah, jadi untuk tipenya sebenarnya kan kita mempunyai beberapa grade. Sebenarnya kita mempunyai untuk dokter spesialis kulit sendiri, memang kita memantau nih, kita memberikan krim perawatan, tapi kita pantau, kita tahu bahannya. Dan itu harus dipantau, Ustazah. Jadi kalau pasien datang ke saya, Dok, kulit saya udah bagus, oke, kita ganti lagi krimnya yang maintain aja. Jadi yang nggak usah yang bisa menghilangkan, yang nggak putih-putih amat. Tapi memang ekspektasi masyarakat memang mau selalu pengen putih gitu Ustaz saya. Nah terus udah itu biasa mereka udah datang dengan bawa krim-krim abal-abalnya. Jadi biasa kalau misalnya pasien datang ke saya udah tahu nih, wah habis pakai apa gitu kan. Gitu. Kelihatan ya, Dok. Iya. Kami memang SOP-nya di klinik saya itu yang paling pertama pakai di klinik di Makassar itu skin analyzer yang difoto itu saya yang pertama kali pakai di sini. Jadi otomatis kita difoto, kita lihat di mukanya sampai ke dalam-dalam tuh bisa dilihat. Sampai kelenjar minyak, komedo itu kelihatan semua. Nah, biasa kalau mereka yang memakai pemutih Ustazah, itu di dalamnya sudah kayak warnanya putih menyala gitu. Berbeda sama orang yang tidak memakai apa-apa, warnanya tuh biasa aja. Nah, kalau sudah putih menyala itu berarti krimnya itu sudah meresap ke dalam. Nah, itu yang sebenarnya berbahaya sekali Ustazah. Kenapa kami para dokter spesialis kulit dan kelamin itu selalu mengedukasi para pasien ada beberapa dokter juga yang mengedukasi ya. Kenapa? Karena itu bisa membahayakan kesehatan jangka panjang Ustazah. Gitu. Ini kesehatan seperti apa bahayanya? Nah, ini biar masyarakat pada tahu ya kenapa kita menyarankan untuk konsultasi dulu ke dokter kulit dan jangan asal pakai krim. Bahayanya seperti apa, Dok? Nah, jadi pertama nih Ustazah ya. Jadi kalau kita lihat krim-krim yang dijual kiloan itu di pasar yang mereka ubah itu sebenarnya mengandung banyak sekali, misalnya seperti krim steroid. Krim steroid itu sebenarnya untuk asal muasalnya itu sebenarnya obat gatal. Oh gitu. Obat gatal aja yang nggak boleh dipakai selama gitu. Nah, kalau dia pakai lama, pertama sel kulit akan mati. Karena mekanismenya memang karena menurunkan gatal, jadi akhirnya dia menurunkan daya tahan mekanisme kita nih kalau bicara kembali ke basic ya Ustazah, Allah sudah menganugerahi kita kulit Ustazah itu setiap lapisannya ada manfaatnya. Setiap selnya itu ada manfaatnya. Ada yang bertugas untuk makan bakteri, ada yang bertugas untuk mengeliminasi jamur.
Itu semua ada manfaatnya, Masya Allah. Ya, jadi memang Allah Maha Besar sudah menciptakan setiap sel gitu. Nah, jadi pada saat kita memakai krim itu menurunkan kekuatan si sel-sel tersebut gitu. Seperti imunitas seperti itu. Nah, itu yang berbahaya, Ustazah. Jadi pun akhirnya kulit jadi gampang jerawatan, bakteri. Jadi biasa ada yang sudah tidak pakai salep itu, oke, jerawatan muncul karena bakteri udah tumbuh banyak. Nah, ada juga yang pakai krim itu tiba-tiba flek. Setelah stop itu ya tiba-tiba flek. Karena pembuluh darah sudah masuk, naik semua ke permukaan, merah sekali mukanya. Kayak udang rebus gitu ya. Nah, itu sebenarnya sudah berbahaya. Nah, dilihat dari segi mengganggu kesehatan jangka panjang, peresapan. Jadi bahan dasarnya seperti steroid, seperti merkuri. Merkuri itu kan logam cair, Ustazah. Nah, bayangkan dia meresap di permukaan kulit sampai ke pembuluh darah. Pembuluh darah akhirnya meresap pembuluh darah, akhirnya di metabolisme di ginjal. Jadi apa ginjal kita dalam berapa tahun? Semua iya, gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa penyakit yang disebabkan pemakaian krim pemutih itu, krim pemutih abal-abal itu jangka panjang. Jadi ada yang anaknya lahir tiba-tiba kulitnya putih saja, vitiligo gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Ada juga kelainan cacat mental seperti itu ya. Ada juga bisa penyebabnya seperti itu karena kemungkinan segitu ya. Iya, jangka panjang seperti itu. Makanya kita tidak mau memberikan, kita selalu mengedukasi gitu untuk kesehatan sebenarnya. Betul. Cuman kadang kalau kita sudah mengedukasi, kita dihujat sama penjual krim tersebut gitu karena katanya memblok penjualannya. Cuma masalahnya kan lebih banyak mudaratnya gitu loh, Ustazah, kalau misalnya kita membiarkan padahal kita punya ilmunya. Gitu. Kalau hidrokinon sendiri? Hidrokinon sendiri, Ustazah, sebenarnya untuk beberapa kasus seperti melasma dan flek yang tebal. Nah, itu pun kita juga kadang meresepkan, tetapi dalam pantauan. Nggak boleh dipakai sesering mungkin. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh. Takarannya juga ada. Persentasenya ada. Ada. Jadi kan ada yang dijual nah, tetapi memang kan masyarakat Indonesia khususnya ini suka kreatif ya. Belajarnya tuh dari dia nggak dalam tanda kutip gitu ya. Iya, belajarnya tuh sebenarnya bukan dari kami. Nggak mau dengar edukasi dari yang spesialisnya, tetapi belajar dari Google, dari YouTube, dari Google gitu. Udah lebih pintar aja daripada yang sekolah puluhan tahun ya. Merasa seperti itu kan, padahal sebenarnya sih di belakang itu banyak ilmu yang belum mereka ketahui. Mereka cuma tahu blok ini gitu. Ya sebenarnya mereka nggak belajar dari awal. Itu yang berbahaya sebenarnya ya. Padahal saya kira cuman bisa menyebabkan kanker kulit, itu aja udah bahaya banget. Ternyata bisa sampai kelainan janin ya. Bisa seperti itu ya. Banyak sekali ya. Jadi memang dan itu jangka panjang karena memang apapun itu Allah sudah ciptakan di kulit kita, Ustazah, bisa dia menyerap oksigen, bisa mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita. Itu kulit kita sendiri loh, belum organ-organ yang lain. Bayangkan betapa hebatnya kita diciptakan sebagai manusia. Nah, kemudian pada saat kita memberikan suatu zat di permukaan kulit kita, itu akan meresap sampai dalam. Makanya peresapan salep, peresapan krim itu kadang kalau gatal-gatal kita kasih salep udah langsung bisa sembuh karena meresap gitu, mengobati di daerah sekitar situ gitu. Nah, bayangkan kalau yang kita masukkan adalah zat yang berbahaya. Seperti itu, Ustazah kan. Jadi ya betul gitu. Nah, sekarang ciri umum yang bisa kita lihat. Sekarang sih karena mereka sudah banyak lihat edukasi, mungkin ya akhirnya mereka memanipulasi penampakan. Gitu. Udah, iya. Dulu sih awal-awal itu nampaknya seperti ada yang kayak lem gitu. Iya, jadi kayak krim melita-lita gitu, kayak kayak melengket-lengket gitu. Iya, kemudian warna kuning sekali ya. Kemudian warna kuning sekali, kemudian baunya wangi. Kenapa baunya wangi? Karena mereka harus menghilangkan bau obatnya, bau logamnya gitu. Jadi dia mau menambahkan parfum di dalam krim tersebut, akhirnya wangi sekali. Nah, kadang kalau kita lihat review, wangi sekali, padahal dia nggak tahu parfum udah ada di permukaan kulitnya. Ya, itu yang agak-agak ini. Nah, kemudian sekarang udah banyak dimanipulasi, bentuknya sudah hampir menyamai dengan krim dokter gitu.
Ataupun ada yang menjual. Kemasannya ya, kemasannya. Saya juga pernah punya ada pasien tiba-tiba kok beli banyak gitu ya, ternyata dijual di luar. Nah itu kan nggak boleh ya gitu ya. Jadi akhirnya saya betul-betul saya sebagai dokter memantau nih, ini pasien ambil berapa. Kalau misalnya memang dia kan biasa banyak pasien saya dari Papua, biasa memang beli nggak apa-apa. Ya, Tapi kalau misalnya tinggal di Makassar, belinya banyak gitu kan nggak masuk akal. Mencurigakan. Jadi dokter itu bukan hanya memikirkan dari segi ekonomi ya. Kalau misalnya kita mikir dari segi ekonomi, nggak apa-apa lah laku banyak gitu kan. Iya. Tapi ternyata lebih memikirkan dari segi kesehatannya ya. Iya, Karena ada itu, sumpah kan? dokter itu tuh. Iya, benar. Iya. Nah kita tuh akan berdosa Ustazah kalau misalnya kita melakukan itu menciptakan mudarat kepada orang lain gitu. Betul. Itu yang berbahaya Insya gitu Allah. ya. Nah ini kalau pasien yang biasa datang ke tempatnya dokter Ece, itu biasanya sudah kayak gimana yang ditangani sama dokter Ece? Semua kasusnya bervariasi ya Ustaz saya. Ada yang jerawatnya dari jerawatnya kecil satu aja, ada yang sudah satu muka, ada yang fleknya dalam sekali gitu. Nah itu semua bervariasi. Nah tetapi kalau misalnya emang tergantung pasien sih. Ada kadang-kadang kan pasien nggak sabar ya, gitu. Tetapi kembali ke dokternya, apakah dokternya bisa mengedukasi. Kalau saya sih dari awal pertemuan sama pasien, saya akan mengedukasi. Saya bahwa ini nggak langsung kayak simsalabim nggak gitu. instan. Biasa saya main-mainin kalau kita mau cepat, 2 minggu bagus muka Ata, beri pakai krim di pasar, segituin. Karena saya nggak bisa karena kita kan memberikan dia udah pakai yang macam-macam dulu kemudian mau langsung diperbaikin gitu nggak bisa. Karena kita menimbang-nimbang efek samping suatu obat seperti itu. Betul. Kemudian ini dok, saya pernah menemui bahwa ada saya lihat di teman saya ya, beberapa teman di luar Al-Biruni. Nah itu ada yang sudah ada BPOM-nya katanya, sudah ada BPOM-nya produk yang dia beli, tapi kemudian cepat sekali menjadi putih. Tapi saya lihat ada batas di bagian lehernya antara yang dia beri krim dengan yang tidak diberi krim. Tapi udah ada BPOM-nya. Nah kayak gitu tuh gimana? Jadi ya? Mukanya putih, lehernya hitam ya Bu. Ya bukan hitam juga kayak sawo matang gitu ya. Kalau dia maksudnya berbeda, iya. agak jauh. Pelangi gitu ya. Iya. Nah, jadi pertama gini Ustazah, jadi kalau pada krim yang ada BPOM-nya, kadang kita nggak bisa percaya sepenuhnya. Kenapa? Karena kadang ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab memalsukan BPOM tersebut gitu. Tapi saya percaya pihak BPOM bisa lebih bijaksana sekarang ini, karena biasa juga kan biasa untuk mengetes suatu produk kita mengirimkan sampel. Nah yang mungkin yang dikirimkan sampel lain, yang di packagingnya tuh lain. Nah itu yang kadang kan nggak bisa lagi diawasin sama BPOM, dia cuma mengganti label. Nah itu sebenarnya kembali lagi ke akhlaknya setiap orang sih ya. Ya makanya pentingnya pendidikan Ustazah. Pendidikan akhlak itu penting sekali. Gitu. Iya ya, luar biasa ini. Nah kemudian ada nggak pesan-pesan untuk masyarakat terkait masalah ini, bahwa beautiful life itu nggak cuman bisa diraih dengan beauty yang di luar ya, tapi bisa juga dengan inner beauty atau dengan upaya kita menjaga kesehatan atau bagaimana dok? Jadi yang saya lihat para pasien saya ini kan bukan pasien saya sih, karena pasien saya semua orang sudah rata-rata pintar-pintar semua. Yang saya lihat di masyarakat umumnya, mereka merasa saya harus ikut role model ini nih, seperti ini, pakai influencer seperti ini, pakai ini, walaupun wah bagus mukanya, padahal memang awalnya bagus mukanya, ya. Aslinya cantik. Aslinya cantik, tapi ternyata tapi dia nggak pakai krim itu, dia cuma karena dibayar aja gitu. Itu yang sebenarnya nggak boleh kan. Nah terus sebenarnya definisi bahagia. Jadi kalau misalnya definisi bahagia sebenarnya bagaimana kita mencintai diri kita sendiri gitu loh Ustaz saya. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita mencintai orang sekitar kita, dan kita menghargai, appreciate apa yang sudah kita dapatkan dari Allah gitu loh. Ya. Jadi saya punya beberapa kawan yang mungkin hidupnya nggak seberuntung saya atau seberuntung teman-teman saya, tetapi masya Allah mereka tuh lebih dari bahagia gitu loh Ustazah. Nah itu yang kadang harus kita lihat gitu. Apa yang kurang ya, kok kenapa saya selalu nggak merasa cukup ya gitu.
Sekali lagi kalau misalnya kita tidak merasa cukup, kita akan selalu melihat ke atas, melihat oh itu lebih cantik tuh, itu lebih kaya, saya mesti pakai babi ngepet ke apa untuk kaya itu kan berbahaya Ustazah kan. Akhirnya tidak ada berhentinya. Karena di atasnya yang kaya pasti ada yang kaya lagi, di atas pasti ada yang langit masih ada langit. Iya, betul. Itu jadi memang sebagaimana kita harus selalu merasa cukup. Definisi bahagia itu sebenarnya segitu, merasa cukup, merasa bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang, apapun itu gitu ya Ustazah. Tapi memang kalau boleh tahu Dokter Ece cita-citanya dari kecil memang dokter? Enggak, astronot dulu. Luar biasa. Astronot, tetapi alhamdulillah saya tuh ngefans sekali sama Ibu Pratiwi. Pratiwi itu astronot Indonesia, wanita. Dan mungkin Allah jawabnya dengan cara dia mempertemukan saya. Beliau jadi dosen saya di UI. Iya, jadi beliau jadi dosen saya di UI waktu saya lihat beliau masuk, wah. Tapi kan udah berbeda ya badannya, Prof. Beliau udah Prof Pratiwi itu, dan kami foto sama beliau gitu. Jadi kayak keinginan masa kecil. Jadi alhamdulillah saya sudah sempat foto sama, itu keinginan saya dari dulu. Ingin jadi astronot seperti beliau, tapi ya Allah jawabnya lain, kok jadi dokter saja, kok ke sekolah di UI, ketemu sama dia sebagai dosenmu gitu ya. Jadi ya udahlah seperti itu, dijawab lain. Tapi yang memotivasi menjadi dokter memang dari keinginan sendiri setelah melihat teman-teman dewasa, atau ada dorongan dari orang tua misalnya? Oh iya, jadi bapak saya kan kebetulan dokter Ustazah. Nah bapak saya itu dokter, tapi memang sih gitu dokternya tuh emang kayak dokter yang kalau selalu nggak peduli lah sama duit. Jadi kalau biasa ada nenek-nenek malah dia yang kasih duit gitu pasiennya gitu kan, atau pokoknya bencana dia datang kemana-mana gitu. Kadang kalau dia sudah lihat ada ini gempa bumi atau bapak pergi gempa bumi, ada ngomong di situ, bayarkan bapak tiket gitu. Jadi akhirnya kami kenapa sih dia yang mau menolong, dia pergi bayarkan juga gitu. Jadi hal-hal kecil yang seperti itu saya lihat dari kecil Ustazah, alhamdulillah mungkin memotivasi saya dan adik-adik saya untuk menjadi seperti itu gitu. Jadi luar biasa ya niatnya menjadi dokter betul-betul jihad ya. Nggak cuman kasih keluar tenaganya, tapi kasih keluar biaya juga. Jadi betul-betul all out begitu. Insya Allah. Gitu. Kemudian tadi Dokter Ece menyinggung masalah penanaman akhlak. Iya. Nah ini kalau boleh tahu, apakah ada hubungannya dengan memilihkan Ananda, ada 3 ya yang di Al-Biruni Mandiri ya, Ananda Humairah, Ananda Cesa, dan Ananda Atar. Masya Allah. Iya, alhamdulillah ya, 3-3-nya di sini semua. Itu dulu bagaimana ceritanya dok? Nah jadi kan sekolah sebelumnya itu sebenarnya bagus dalam segi soft skill, dan memang saya tuh sangat concern Ustazah untuk sekolah tuh saya concern karena saya memang di dunia pendidikan dan kemudian saya jadi dosen. Saya tuh sudah melihat banyak sekali karakter, apalagi saya kan udah pernah sekolah di Amerika. Nah karakter ini yang membuat saya bahaya nih kalau misalnya setelah sekolah Amerika kan saya sekolah dulu di Jakarta, ngambil public relation. Habis itu saya kembali ke Makassar, lulus UMPTN di sini, akhirnya jadi kedokteran. Jadi saya udah ketemu berbagai macam orang, karakter. Nah dari beberapa karakter ini memang saya nilai memang alhamdulillah memberikan insight ya, memberikan pemikiran bahwa wah penting memang sih akhlak itu penting banget. Apalagi waktu saya di sekolah di Amerika itu kan bukannya gak berakhlak, enggak, tetapi karena mereka tuh mereka sebenarnya bagusnya mereka di sana itu menanamkan tanggung jawab Ustazah. Tanggung jawab, jadi anaknya nggak dimanjang, mandiri banget gitu. Tapi saking mandirinya jadi kadang lebih bablas. Nah jadi memang akhirnya setelah saya lihat, pertimbang, dan kemudian ada turning point, saya kemudian hijrah. Alhamdulillah, jadi saya pelajari bahwa memang perlunya pendidikan akhlak sedari dini gitu Ustazah. Nah, kemudian sekolah sebelumnya mungkin bagus soft skillnya, bagus ini ya, tapi karena tidak terlalu dalam pendidikan agamanya, akhirnya saya memilih Al-Biruni gitu. Dan ada beberapa buku saya di sini kan Ustazah. Jadi alhamdulillah saya ingin, wah ternyata reviewnya bagus, dan insya Allah mudah-mudahan bagus terus Al-Biruni ini Ustazah ya gitu. Jadi pendidikan akhlak perlu, dan alhamdulillah setelah masuk di Al-Biruni sih, yang sebelum offline ya, sebelum online, sebelum pandemi itu, alhamdulillah kakak Cesa sama Humaira dulu kan, karena adik Atar masih di
sekolah yang satu, belum masuk SMP. Nah, alhamdulillah sholatnya nggak pernah telat. Kemudian selalu ingat gitu, dan alhamdulillah dia lebih sopan. Nah, kalau jadi saya masukkan lagi kakaknya, adiknya, ya alhamdulillah jadi satu visi lah gitu. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Nah, memang sih saya himbau teman-teman saya di luar sana ya, kalau bisa sih, karena saya kan sibuk, bapaknya sibuk. Yang mengajarkan anak-anak ini siapa gitu. Karena pun kita kayak kemarin pandemi pun kami tetap keluar rumah gitu, kesana kemari gitu ya. Justru jadi garda terdepan. Iya, jadi anak-anak tuh makanya saya kemarin, aduh ustazah gimana anak-anak online saya nggak bisa. Tiba-tiba ada yang SMS, WA, Bunda si ini belum masuk, Bunda di sini. Yang itu yang bikin pusing banget sih sebenarnya ustaz saya gitu. Yang waktu pandemi ya. Waktu pandemi, tapi ya memang mungkin dia melihat orang tuanya pakai masker terus, dan akhirnya mudah-mudahan sih saya selalu setiap pergi selalu jangan lepas maskernya nak ya gitu. Dan memang pendidikan tentang pandemi ini memang saya ajarkan gitu. Iya, betul. Jadi mereka udah lebih mengerti. Masya Allah, luar biasa. Dan kami menginfokan juga kepada masyarakat luas bahwa SIT Al-Biruni Mandiri sudah mulai membuka pendaftaran. Oh iya, dibuka ya. Dan itu targetnya kalau yang SD itu alhamdulillah hafalan 30 juz. Jadi bukan juz 30 tapi 30 juz. Kemudian kalau SMP sudah masuk terjemah, dan kalau SMA tafsir hadis. Jadi sudah dimungkinkan hafalannya, dan kami menggunakan Englishnya International Cambridge ya. Dan bahasa Arabnya itu ambil lisensi Al-Arabiyah Baina Yadaik. Jadi diharapkan anak-anak kelak itu menjadi elite captain begitu. Jadi jadi pemimpin, karena DNA-nya kan orang tuanya sudah hebat-hebat nih. Jadi tinggal kami arahkan menjadi pemimpin yang akhlaknya berakhlakul karimah seperti itu, dengan kemampuan ulama tapi menjadi pemimpin. Amin ya Allah. Begitu. Dan semoga syiar kebaikannya bisa lebih menyebar. Dan Masya Allah, ini sebenarnya masih banyak pengen ngobrol karena permasalahan tentang kecantikan itu enggak habis-habis ya. Cuman karena durasi saja Bunda, begitu. Jadi Masya Allah, kami sangat berterima kasih dan bahagia dengan kehadiran Dokter Ece yang mengedukasi masyarakat luas. Kami doakan semoga dokter sekeluarga senantiasa sehat. Amin ya Allah. Dan bisa terus berbagi inspirasi dan ilmu kepada masyarakat luas sebagai amal jariahnya. Amin. Baik, terima kasih pemirsa Al-Biruni Mandiri TV. Demikian podcast kami kali ini. Mohon maaf bila khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه